kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bayi Agisna Fatrunada dengan NIM 222410313. Saya adalah mahasiswa semester 4 yang berkuliah di Universitas Pendidikan Mandalika dengan jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, sehubung dengan jurusan saya ini, kita akan sama-sama belajar mengenai materi-materi apa aja sih yang ada di jurusan saya. Nah, salah satu materi yang saya sukai yaitu tentang jaringan komputer. Pada video ini, kita akan sama-sama belajar mengenai apa aja sih dan apa sih itu jaringan komputer dan apa aja jenis-jenis jaringan komputer dan apa aja yang terdapat pada jaringan komputer tersebut. Tonton terus dan langsung aja kita lanjut ke videonya. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang saling terhubung menggunakan media dengan tujuan untuk berbagi research. Nah, untuk menggabungkan dua komputer itu, kita memerlukan media sebagai sarana untuk komputer dapat terhubung dengan yang lainnya. Media jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kabel atau wire dan media nirkabel atau wireless. Jaringan kabel atau wire adalah infrastruktur jaringan komunikasi yang menggabungkan atau yang menggunakan kabel fisik untuk mengirimkan data antara perangkat yang terhubung. Nah, berikut adalah beberapa jenis utama jaringan kabel atau wire untuk digunakan. Nah, yang pertama itu adalah Ethernet atau LAN. Ethernet adalah salah satu teknologi jaringan kabel yang paling umum digunakan dalam ruangan lokal area network atau LAN. Ini menggunakan kabel UTP atau Unslit Twisted Pair untuk menghubungkan komputer seperti printer, switch, router, dan perangkat lainnya dalam jaringan lokal. Nah, pada kecepatannya, Ether ini dapat mendukung kecepatan mulai dari 10 Mbps hingga 100 Gbps tergantung pada standar dan jenis kabel yang digunakan, misalnya Ethernet Gigi atau Ethernet 10 GB. Nah, keuntungannya itu ada stabilitas sinyal yang tinggi, kecepatan yang konsisten, biaya yang relatif rendah untuk pemasangan dan pemeliharaan. Kedua itu adalah coaxial kabel atau TV kabel. Ini sering digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti televisi kabel dan modem kabel ke jaringan internet atau televisi kabel. Nah, kecepatannya sendiri ini biasanya mampu mengirimkan data dengan kecepatan yang cukup tinggi, tergantung pada jenis jaringan dan teknologi yang digunakan. Misalnya, DOCSIS untuk jaringan kabel modern. Nah, yang ketiga itu fiber optik kabel. Kabel serat optik ini menggunakan serat kaca atau plastik yang sangat halus untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya. Ini adalah teknologi paling canggih untuk jaringan kabel karena memiliki kecepatan tinggi dan keandalan yang tinggi. Untuk kecepatannya sendiri, ini dapat mendukung kecepatan hingga beberapa terabits per detik. Membuatnya lebih ideal untuk infrastruktur jaringan besar seperti backbone jaringan global atau penyediaan layanan internet atau ISP. Nah, untuk keuntungannya sendiri itu yang pertama kecepatan tinggi, keandalannya tinggi, dan keamanan data yang lebih
karena sinyal tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik. Nah, yang keempat adalah Power Line Communication atau PLC. PLC ini menggunakan kabel listrik rumah tangga yang sudah ada untuk mengirim data. Ini memanfaatkan jaringan listrik yang ada untuk memberikan konektivitas jaringan lokal tanpa memerlukan instalasi kabel tambahan. Kecepatannya sendiri itu tergantung pada kualitas dan panjang kabel listrik. Biasanya jauh lebih lambat dibandingkan dengan Ethernet atau serat optik. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama itu mudah diimplementasikan tanpa perlu penarikan kabel tambahan. Yang kedua, cocok untuk rumah dan gedung yang sulit untuk dijangkau oleh jaringan WiFi. Media jaringan komputer yang kedua adalah nirkabel atau wireless. Wireless merupakan suatu teknologi atau sistem komunikasi yang tidak memerlukan penggunaan kabel fisik untuk mengirimkan data atau informasi antar perangkat. Teknologi wireless memanfaatkan gelombang elektromagnetik atau inframerah untuk mentransfer informasi secara nirkabel. Contohnya seperti WiFi atau wireless fidelity. Ini menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan perangkat IoT ke jaringan lokal atau internet. Keuntungannya sendiri itu yang pertama itu pada mobilitas dan kenyamanan karena tidak memerlukan kabel fisik. Yang kedua itu cakupan yang luas dalam area yang lebih besar. Nah, ini tergantung pada router dan pengaturannya bagaimana. Yang ketiga itu ada fleksibilitas dalam menambahkan dan mengatur perangkat tanpa harus menarik kabel tambahan. Nah, contoh yang kedua itu ada Bluetooth. Nah, protokol komunitas nirkabel untuk menghubungkan perangkat elektronik konsumen seperti headset, keyboard, mouse, dan perangkat IoT. Keuntungannya sendiri itu yang pertama ada konsumsi dayanya yang rendah. Nah, ini cocok untuk perangkat baterai kecil. Yang kedua itu mudah diatur dan digunakan dalam jarak dekat antara perangkat. Yang ketiga itu ada seluler. Ini ada 4G dan 5G. Ini menggunakan jaringan seluler untuk menghubungkan perangkat ke internet. Keuntungannya sendiri itu yang pertama pada mobilitas ekstrim dengan cukup global. Nah, ini tergantung pada jaringan penyedianya. Yang kedua itu ada kecepatan tinggi. Nah, ini terutama dengan teknologi 4G yang baru ya. Terus yang ketiga itu cocok untuk perangkat yang sering bergerak seperti smartphone dan tablet. Selanjutnya, apa sih itu resource? Resource adalah sumber daya yang bisa digunakan bersama seperti data, yaitu video dan file, dan perangkat keras seperti printer, kamera, CD-ROM, dan perangkat keras lainnya. Nah, materi selanjutnya itu apa aja sih jenis-jenis dari jaringan komputer? Jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer ini, setiap komputer yang terhubung pada jaringan dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer lain secara langsung tanpa melalui komputer perantara. Yang kedua itu jaringan client to server. Pada jaringan client to server terdapat sebuah komputer yang berfungsi sebagai server, sedangkan komputer-komputer yang lain berfungsi sebagai client. Sesuai namanya, maka komputer server berfungsi dan bertugas melayani sebuah komputer yang terdapat dalam jaringan tersebut. Jaringan komputer yang kedua itu adalah berdasarkan jarak dan area kerjanya. Ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah LAN atau Local Area Network, yang merupakan jaringan berada dalam area yang dekat, biasanya untuk jaringan pribadi atau internet perusahaan. Yang kedua itu adalah MAN atau Metropolitan Network, merupakan pilihan untuk membangun jaringan komputer antar kantor dalam satu kota. Jaringan ini memiliki jarak dengan 10-50 km. Yang ketiga itu ada WAN atau Wide Area Network.
yang itu sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Yang keempat itu internet, merupakan jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, ini tuh mencakup global dan luas, seperti kita menggunakan media sosial seperti YouTube, TikTok, atau yang lainnya itu, karena bisa tersambung ke seluruh dunia. Kita bisa melihat aktivitas jika mereka membagikannya ke internet. Tidak, misalkan mereka membagikan cerita mereka di Facebook atau di TikTok tentang keseharian mereka, maka kita bisa melihat keseharian yang mereka bagikan tersebut. Seperti itu contoh internet. Nah, jenis jaringan komputer yang ketiga itu berdasarkan topologisnya. Pertama, topologi bus. Dalam topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel atau backbone yang membentang dari satu ujung ke jaringan ke ujung lainnya. Setiap perangkat terhubung ke backbone melalui tab atau konektor. Yang kedua itu topologi bintang. Dalam topologi bintang, semua perangkat terhubung ke perangkat pusat hubung atau switch yang berfungsi untuk titik koneksinya. Setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat melalui kabel terpisah. Yang keempat itu topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lainnya dan menyediakan beberapa jalur baginya untuk bergerak. Yang kelima itu ada topologi pohon. Topologi pohon atau topologi hibrida merupakan beberapa topologi bintang yang dihubungkan bersama untuk membentuk struktur hierarkis. Fungsi dari jaringan komputer itu sendiri, yang pertama itu komunikasi data. Ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan data perangkat dalam jaringan, baik itu berupa file, audio, atau video. Yang kedua itu sebagai berbagi sumber daya. Ini memungkinkan perangkat untuk berbagi sumber daya seperti printer, scanner, dan storage atau penyimpanan data. Yang ketiga itu ada keamanan. Ini memberikan perlindungan terhadap data yang sensitif dengan mengimplementasikan teknik keamanan seperti enkripsi data, firewall, dan pengaturan akses yang tepat. Yang keempat itu ada penyediaan layanan. Nah, ini menyediakan layanan-layanan seperti email, web browsing, streaming media, dan aplikasi lainnya yang memanfaatkan konektivitas jaringan. Perbedaan utama antara LAN dan WAN adalah terletak pada cakupan geografisnya dan karakteristik penggunaannya. Yang pertama itu pada cakupan geografis. LAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti gedung, kampus, atau area yang relatif kecil. Jaraknya biasanya tidak lebih dari beberapa kilometer. Sedangkan WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih luas, seringkali mencakup kota, negara bagian, atau bahkan negara-negara yang besar. Jaringan dapat sangat besar terhubung menggunakan jaringan publik seperti internet. Nah, yang kedua itu karakteristik penggunaannya itu, perbedaannya itu yang pertama LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam lokal yang terbatas, memungkinkan berbagai sumber daya seperti print, storage, dan aplikasi yang biasanya memungkinkan kecepatan tinggi dan intens rendah. Sedangkan pada WAN, ini digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN yang terpisah secara geografis, memungkinkan komunikasi antar yang jauh. Terus pada kecepatan dan latensi bervariasi tergantung pada infrastruktur yang digunakan. Nah, mungkin seperti itu materi-materi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman mengenai jaringan komputer dasar, seperti pengertiannya dan
jenis-jenisnya yang ada pada dalam jaringan komputer tersebut. Jika ada kesalahan, mohon untuk kita sama-sama saling mengevaluasi dan saling belajar, karena saya juga di sini sebagai pelajar untuk bisa membagikan materi atau pemahaman yang saya tahu.